Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah film pendek yang bertemakan Creativity in Indonesian Culture. Saya memberi judul film ini Budaya Nusantara. Seperti apa ya filmnya? Mari kita saksikan sama-sama. Asik, hari libur nih, nonton TV ah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya cintai, salam sejahtera, merdeka. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kedamaian pada hari ini. Juga atas rahmat bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini, Indonesia. Negara yang kaya akan budaya, Indonesia namanya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Setiap suku tersebut pasti tidak hanya memiliki satu budaya. Minimal ada 2 atau 3 budaya, seperti lagu tradisional, tarian tradisional, pakaian tradisional, dan masih banyak lagi. Namun, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya Indonesia semakin terlupakan. Budaya Indonesia semakin tergerus oleh budaya asing. Budaya dari Korea datang, dari Amerika datang. Tidak salah kalau kita menyukai budaya asing, tapi jangan sampai kita lupa dengan budaya kita sendiri. Boleh-boleh saja kita nari TikTok dance, K-pop dance, atau modern dance. Tapi kalian tahu nggak, kalau orang asing saja mau untuk mempelajari tarian tradisional kita, seperti tari jaipong, tari kecak, tari saman, dan lain-lain. Masakah kita sebagai sesama Indonesia tidak mau untuk mempelajari tarian dari daerah lain? Misalnya, orang Jawa mempelajari tari saman, orang Aceh mempelajari tari kecak, orang Bali mempelajari tari jaipong, dan lain-lain. Tentunya indah, bukan? Karena itu, marilah kita untuk mau mempelajari tarian dari daerah lain. Boleh-boleh saja kita memakai pakaian seperti pakaian Korea, cosplay ala-ala Jepang. Tapi kalian tahu nggak, kalau batik kita itu juga sudah mendunia loh. Apakah kalian tahu kalau batik itu pernah masuk di Paris Fashion Week yang dikenal dengan kota mode itu loh? Batik Indonesia memang banyak sekali variasinya. Ada batik Solo, batik Bali, batik Jogja, dan lain-lain. Karena itu, marilah kita untuk mau menunjukkan keindahan batik kita ini. Jangan lagi kita malu untuk memakainya. Indonesia juga memiliki begitu banyak lagu tradisional, seperti Kicir-kicir ini lagunya, atau Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Setiap lagu daerah tersebut pasti memiliki maknanya masing-masing. Salah satu lagu yang memiliki makna yang mendalam dan menyentuh hati adalah lagu Butet. Butet di pengungsian do apa boleh butet. Kata butet sendiri adalah panggilan sayang untuk anak perempuan di Sumatera Utara. Lagu Butet terinspirasi dari kisah pertempuran garis depan antara pejuang Indonesia dengan penjajah Belanda. Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya yang sedang merindukan ayahnya. Sang ibu berharap agar anak
anaknya itu memiliki semangat patriot seperti ayahnya. Nah, dari makna Butet ini, kita juga sebagai anak Indonesia harus melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan lagi melawan penjajah, tapi kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara melestarikan budaya Indonesia. Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya mengutip perkataan dari Bapak Proklamator kita, Bung Karno. Kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat dan budaya Nusantara yang kaya raya ini. Sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih. Merdeka! Bener banget sih. Melestarikan budaya Indonesia itu penting banget supaya budaya Indonesia bisa meroket dan dikenal seluruh dunia. Oh iya, ngomongin soal roket, aku kan ada tugas matematika ya. Kerjain dulu ah. 1. Gambar di atas menunjukkan grafik Y sama dengan Fx sama dengan 12 dikurang 4x dikurang x pangkat 2 dengan daerah asal sebagai berikut. Tentukan A. Pembuat nol fungsi, B. Persamaan sumbu simetri, dan C. Koordinat titik balik maksimum daerah hasil fungsi. Nomor 2. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas. Tinggi H meter roket setelah T detik diluncurkan dinyatakan dengan H dalam kurung T sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2. A. Buatlah sketsa dari grafik fungsi Y sama dengan H dalam kurung T tersebut. B. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai roket. C. Tentukan selang waktu ketika tinggi roket mencapai lebih dari 60 meter. 1. Untuk A kita diminta untuk mencari pembuatan nol fungsi. Jadi pertama-tama mari kita masukkan rumusnya. Jadi Fx sama dengan 12 dikurang 4x dikurang x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Pertama-tama kita akan mengkalikan A dengan C. Hasilnya adalah minus 12. Sekarang kita akan mencari perkalian dari minus 12 yang ketika dijumlah hasilnya adalah minus 4. Kita temukan minus 6 dan 2. Nah, sekarang kita akan mengubahnya menjadi seperti ini. Dari sini kita akan memindahkan angkanya melewati sama dengan. Jadi X sama dengan 6 dan X sama dengan minus 2. D. Persamaan sumbu simetri. Untuk mencari persamaan sumbu simetri, kita akan menggunakan rumus X sama dengan minus B per 2A. Kita masukkan angkanya jadi minus dalam kurung minus 4 per 2 dalam kurung minus 1. Jadi 4 per minus 2. Hasilnya adalah minus 2. C. Koordinat titik balik maksimum. Untuk mendapatkan koordinat titik balik maksimum, kita harus mengetahui X dan Y-nya. Kita sudah mengetahui X-nya dari persamaan sumbu simetri di bagian B. Jadi sekarang kita akan mencari Y-nya. Jadi menggunakan rumus Fx sama dengan 12 dikurang 4x dikurang x pangkat 2. Kita masukkan x-nya, jadi Fx sama dengan 12 dikurang 4 dalam kurung minus 2 dikurang 2 pangkat 2. Jadi 12 ditambah 8 dikurang 4, hasilnya adalah 16. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah minus 2,16. D. Daerah hasil fungsi. Untuk mencarinya, kita akan menggunakan rumus Fx sama dengan 12 dikurang 4x dikurang x pangkat 2 juga. Cuman kita akan mencari x-nya melalui daerah hasil fungsi x, seperti berikut. Jadi, kita masukkan F dalam kurung 3 sama dengan 12 dikurang 4 dalam kurung 3 dikurang 3 pangkat 2. Jadi, 12 dikurang 12 dikurang 9 hasilnya adalah minus 9. Jadi, daerah hasil fungsinya adalah sebagai berikut. 2A. Pertama-tama kita harus mencari 1. Pembuat nol fungsi. Kita akan menggunakan rumus Fx sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2 sama dengan 0. Sekarang kita akan membagi 40 dengan 5 dari 5T pangkat 2. Jadi, 5T dalam kurung 8 dikurang T sama dengan 0. Sekarang kita akan cari 5T-nya terlebih dahulu. 5T sama dengan 0, jadi T1 sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari 8 dikurang T sama dengan 0. Kita pindahkan angkanya yaitu 8 melewati sama dengan, jadi T pangkat 2 sama dengan 8. Selanjutnya persamaan sumbu simetri.
kita akan menggunakan rumus X sama dengan minus B per 2A. Kita masukkan angkanya jadi minus 40 per minus 10. Hasilnya adalah 4. Kemudian nilai maksimum. Kita akan mencarinya menggunakan fx sama dengan 40t dikurang 5t pangkat 2. Pertama-tama kita akan membaginya dengan 5. Jadi 8t dikurang t pangkat 2. Sama dengan 8 dalam kurung 4 dikurang 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 32 dikurang 16. Jadi nilai maksimumnya adalah 16. Dari sini kita mendapati koordinat titik maksimumnya adalah 4,16. Dari sini kita bisa membuat grafiknya menjadi seperti ini. B. Untuk mencari B kita harus tahu dulu T-nya. Jadi T sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2. Sama dengan 40T dikurang 10T. Kita pindahkan 40-nya jadi 40 sama dengan 10T. Jadi T sama dengan 40 per 10. Hasilnya adalah 4. Setelah kita tahu T-nya, kita bisa menggunakan rumus H dalam kurung T sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2. Kita masukkan angkanya jadi H dalam kurung 4 sama dengan 40 dalam kurung 4 dikurang 5 dalam kurung 4 pangkat 2. Sama dengan 160 dikurang 80. Hasilnya adalah 80. C. Untuk mencari C, kita akan menggunakan rumus H dalam kurung T sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2. Sekarang kita akan masukkan yang sudah kita ketahui, yaitu 60 atau tingginya. Jadi, 60 sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2. Sekarang kita akan pindahkan semuanya melewati sama dengan. Jadi, 60 dikurang 40T ditambah 5T pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membaginya dengan 5 agar A-nya menjadi 1. Jadi 12 dikurang 8T ditambah T pangkat 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa menggunakan rumus AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Pertama-tama kita akan mengkalikan A dengan C. Hasilnya adalah 12. Sekarang kita akan mencari perkalian dari 12 yang ketika dijumlah hasilnya adalah B, yaitu minus 8. Kita temukan minus 6 dan minus 2. Nah, setelah ini kita akan mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi, kita akan pindahkan angkanya melewati sama dengan. Jadi T1 sama dengan 6 dan T2 sama dengan 2. Jadi selang waktu ketika tinggi roket mencapai lebih dari 60 meter adalah antara 2 sampai 6 detik. Yeay, selesai tugas mat. Capek juga nih habis kerjain mat. Halo? Oh, hai Yori. Oh iya, kita ada senam kan? Nanti jam 4. Oke deh. Nanti aku sekalian bawain tape goreng buatan aku ya. Buat cemilan abis senam. Oke, see you. Bye. Kemudian saya pun pergi bertemu dengan teman-teman untuk berlatih senam. Senam yang kami lakukan memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap pemanasan. Tahap pemanasan merupakan gerakan yang difungsikan untuk meningkatkan suhu tubuh. Dengan begitu, maka otot dan sistem tubuh akan berfungsi lebih baik ketika melakukan gerak berirama. Di samping itu, pemanasan juga dapat mencegah cedera dalam berolahraga apapun. Yang kedua, latihan inti. Latihan inti merupakan gerakan inti dari gerakan berirama. Alur gerakannya dimulai dari gerakan ringan yang kemudian secara perlahan berubah menjadi gerakan lebih cepat dan kuat. Kemudian yang terakhir, tahap pendinginan. Tahap pendinginan merupakan gerakan yang cukup pelan untuk menurunkan denyut jantung agar menurun perlahan. Ternyata senam sama teman seru banget. Terus tapenya juga habis lagi. Halo? Oh, kamu Olin. Kenapa? Kamu mau bikin tape yang kayak tadi? Nah, gini caranya. The effect of yeast fermentation on the carbohydrate content of cassava produces tape. Biotechnology is the use of living things to produce some useful products through certain principles or technology. One example of biotechnology is tape. Tape is a traditional Japanese food that's made from fermented cassava. Tape has a sweet and slightly sour taste with a light alcoholic aroma. The ingredients are 2 kg fresh cassava, 4 pieces of yeast tape, and some banana leaves. How to make a tape? Firstly, wash the banana leaves and dry them. Then peel the cassava and wash it until it's very clean. After washing it, cut the cassava according to your desired size.
Next, heat water in a steamer to steam the cassava. After the water in the steamer boils, put the cassava in the steamer and steam the cassava until cooked. Once the cassava is cooked, use tongs to put the cassava in a plate and leave it until it cools completely. While waiting for the cassava to cool, mash the yeast until it's smooth. Then, arrange the dried banana leaves on a dry plastic container. Arrange the cassava on the banana leaves and then put the yeast on top of the cassava evenly on each layer. Wrap the cassava in banana leaves, then close the container tightly. Store it in a place with normal room temperature. Leave it and don't open it or look at it for 2 days. After 2 days, open the container and the tape is ready to be eaten or processed into a food or drink. The fermentation process is carried out by yeast Saccharomyces cerevisiae. In making tape, yeast or Saccharomyces cerevisiae releases enzymes that can break down carbohydrates into cassava into simpler sugars. That's why tape tastes sweet even without adding sugar. Tape has a sweet and slightly sour taste with a light alcoholic aroma. The texture is not too hard and not too soft. The taste and texture depends on the yeast. So if you put too little yeast, the tape will be too hard and won't taste sweet, while too much yeast will make the tape too soft and too sweet. Cassava tape contains a variety of nutrients that are beneficial for body health. They are carbohydrate, calories, water, fiber, proteins, fats, calcium, and phosphorus. Tape has many benefits, such as warming your body, preventing the risk of cancer, and maintaining digestive health. In the cassava fermentation process, tape can increase the probiotic content in it. This content is important for improving the health of the digestive system. Not only has many benefits, but tape is also delicious. That's why I recommended it. Ya, gitu caranya, Lin. Oke deh, sama-sama, Lin. Senangnya bisa berbagi informasi. Aku jadi keinget nih sama pesan guru-guru. Kalau berteman, kita itu nggak boleh pelit. Kita harus mau saling membantu tanpa membeda-bedakan. Apalagi Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Dari suku, agama, ras, bahasa, dan masih banyak lagi. Jadi, walaupun Indonesia sangat beragam, Indonesia tetap satu. Seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu budaya di Indonesia yang menunjukkan persatuan dan kerukunan antar umat beragama adalah budaya Mapalus. Budaya Mapalus merupakan suatu teknik kerjasama atau suatu sistem untuk menjaga kepentingan bersama dalam budaya Minahasa, Sulawesi Utara. Kegiatan Mapalus contohnya adalah ketika ada perkawinan. Setiap warga akan membantu baik dalam bidang pekerjaan ataupun pembiayaan. Jadi, secara bergantian, setiap warga akan memberikan bantuan baik dalam bidang materi ataupun tenaga untuk membantu yang memiliki acara. Selain itu, budaya Mapalus juga dilakukan ketika ada perayaan hari keagamaan. Dalam Hari Raya Idul Fitri misalnya, setiap warga akan mengucapkan salam satu sama lain. Kemudian mereka juga akan ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, terutama untuk para pemuda dan masyarakat non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Dalam Katolik, kita juga diajarkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Salah satunya adalah pada Nostra ayat 1 dan 2. Pada Nostra ayat 1 dikatakan bahwa kita semua, yaitu sesama bangsa manusia, merupakan satu masyarakat karena memiliki asal dan tujuan yang sama. Selain itu, dalam Nostra ayat 2 juga dikatakan bahwa gereja akan dengan tulus menghargai apapun yang dianggap benar dan suci oleh agama lain. Hal ini sudah diterapkan dalam budaya Mapalus, seperti gotong royong, saling menghargai, yang sesuai dengan Nostra ayat 2. Kemudian dalam masyarakat Sulawesi Utara juga ada ucapan Torang Samua Basudara, yang berarti kita semua bersaudara.
Dan juga ada torang semua ciptaan Tuhan, yang artinya kita semua ciptaan Tuhan, yang sesuai dengan Nostra Aetat Art 1. Sekarang aku ngapain ya? Oh, aku tahu, aku bikin poster aja. Udah jadi nih posternya. Melalui poster ini, saya ingin menunjukkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Namun sayangnya, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya Indonesia semakin tergerus oleh budaya asing. Padahal sebenarnya melalui teknologi, kita juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti yang saya lakukan ini, yaitu membuat poster digital yang berisi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti yang terlihat pada poster ini, terdapat Pura Uluwatu yang terdapat di Bali. Pura ini sangat unik karena merupakan tempat pemujaan yang terletak di atas batu karang. Selain pura, terdapat juga tarian tradisional, yaitu tari pendet yang merupakan tari penyambutan dan juga prosesi keagamaan yang biasa ditampilkan hampir di setiap pura di Bali. Kemudian ada juga tarian wayang dari daerah Jawa. Tari wayang ditampilkan sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Selain itu ada juga batik yang keindahannya sudah dikenal oleh seluruh dunia. Dan satu lagi terdapat juga permainan tradisional yaitu permainan egrang yang berasal dari daerah Bengkulu. Sebenarnya di daerah lain juga ada permainan seperti ini, hanya saja penyebutannya berbeda. Selain budaya-budaya ini masih terdapat banyak lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena itu marilah kita sebagai generasi penerus bangsa, ayo kita berkreasi untuk turut melestarikan budaya negara kita sendiri. Karena apa? Karena dengan melestarinya budaya kita, maka lestari juga negara kita, Indonesia. Jadi makin bangga nih sama Indonesia. Udah budayanya banyak, keren-keren juga lagi. Cinta negeriku selalu ada dalam hatiku. Jadi pengen nyanyi nih. Pakai full musik biar tambah seru. Mentari pagi, sinari semua, terangi bumi, hangatkan cinta. Satukan tekad hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, oh, oh. Satukan raga, junjunglah cinta. Peneguh hati, penyatu jiwa. Capailah aman dengan segenap rasa. Demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu.
Gapailah aman dengan segenap rasa, demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup, oh negeriku. Oh negeriku, negeri cintaku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, oh, oh. Demikianlah film karya saya yang berjudul Budaya Nusantara. Melalui film ini, saya ingin menyampaikan bahwa masuknya budaya asing ke Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh membuat kita melupakan budaya kita sendiri. Kita sebagai anak-anak bangsa haruslah untuk mengambil sikap. Apalagi teknologi seharusnya membantu kita untuk semakin kreatif dalam melestarikan budaya Indonesia. Contohnya seperti beberapa kreasi yang saya lakukan di film ini, yaitu membuat video petunjuk pembuatan makanan tradisional yaitu tape, membuat video bernyanyi dengan unsur musik dan tarian tradisional, dan juga membuat poster untuk mempromosikan budaya Indonesia. Marilah kita miliki semangat patriotik dan juga kembangkan kreativitasmu untuk melestarikan budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selama pembuatan film pendek ini, 2 dari 5 karakter Tarakanita yang paling saya rasakan adalah yang pertama, creativity. Dalam proyek ini, saya mencoba untuk berkreasi membuat film pendek. Karena itu, saya harus bisa membuat skenario untuk menyambungkan satu mata pelajaran dengan pelajaran lain menjadi sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk film pendek. Terdapat beberapa kendala yang saya hadapi, di antaranya keterbatasan lokasi untuk latar tempat, dan juga keterbatasan peralatan yang saya gunakan, yaitu hanya menggunakan HP. Namun, kendala-kendala tersebut tidaklah menjadi penghalang bagi saya, hingga akhirnya saya dapat membuat film pendek ini dalam rangka turut melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, competence. Proyek ini dikerjakan secara individu, jadi saya harus dapat mandiri dalam mengerjakan proyek. Pada proyek sebelumnya, kami bisa mengerjakan DQ dengan lebih mudah, terutama dalam pelajaran IPA, yaitu membuat maket. Namun karena proyek ini adalah proyek individu, saya harus bisa melakukan DQ IPA, yaitu membuat proyek bioteknologi sendiri. Begitu juga dengan DQ dari mata pelajaran lainnya. Demikian video proyek 3 ini saya buat untuk melestarikan budaya Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terus menginspirasi kita semua untuk semakin kreatif dalam melestarikan budaya Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih menyaksikan video ini.